Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati pemerintah Desa Giripurno dan juga seluruh masyarakat di Desa Giripurno. Nah, pada saat ini saya Christian Tangkere, salah satu peserta KKN PPM Universitas Gadjah Mada di unit JT085 akan menyampaikan tutorial dalam rangka penggunaan Google Forms untuk riset pasar. Tutorial ini merupakan lanjutan dari materi mengenai riset pasar yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, dan saya harap semoga kita dapat memperoleh manfaat mengenai bagaimana menggunakan Google Forms dalam riset pasar. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, jadi Google Forms itu adalah sebuah fitur dari Google yang memungkinkan kita untuk menyebar dan mengisi kuesioner atau pertanyaan survei secara elektronik. Jadi, melalui Google Forms, kita bisa membuat kuesioner sendiri, kita bisa membuat pertanyaan survei, dan menyebarkannya kepada calon konsumen atau pihak-pihak yang kita inginkan untuk mengisi kuesioner kita. Dan di saat yang sama, kita pun bisa ikut mengisi kuesioner yang misalnya disebarkan oleh pihak lain begitu. Nah, Google Forms ini sering disebut dengan sebutan G-Forms ya sebagai singkatan. Jadi bisa menyebutnya Google Forms, bisa juga menyebutnya G-Forms. Nah, untuk membuat G-Forms kita harus memiliki akun Google sebenarnya terlebih dahulu, tapi umumnya setiap handphone itu sudah memiliki akun Google, setiap laptop juga. Jadi kita akan langsung fokus pada bagaimana kita membuat G-Forms. Nah, untuk pembuatan kuesioner melalui G-Forms itu harus melalui link ini ya, forms.google.com. Sekali lagi forms.google.com ya, forms.google.com. Nah, kita kemudian akan coba menggunakan Google Forms ini untuk melaksanakan pertanyaan. Nah, saya akan antar kita kembali untuk melihat kembali materi kita pada video sebelumnya. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa pertanyaan-pertanyaan di riset pasar itu sangat tergantung pada tujuan kita. Ya. Jadi pertanyaan yang kita tanyakan ke konsumen atau calon konsumen tergantung dari rencana kita. Apakah kita mau mengembangkan produk baru atau apakah kita mau mengevaluasi produk lama. Nah, jadi untuk masing-masing tujuan kita memiliki pertanyaan-pertanyaan riset yang berbeda. Nah, di contoh yang sudah pernah saya paparkan di video sebelumnya, di situ dijelaskan bahwa salah satu contoh yang kita angkat adalah bagaimana kita mengevaluasi akan suatu produk keripik ya. Jadi seandainya kita mau mengembangkan suatu produk baru, kita sebagai pengusaha keripik mau membuat suatu keripik baru, misalnya keripik tempe. Nah, karena kita belum pernah membuat keripik tempe, maka kita perlu melakukan riset pasar mengenai pandangan konsumen ya, persepsi konsumen mengenai keripik tempe itu sendiri. Nah, setelah keripik tempe itu sudah dijual secara luas, baru kemudian kita mulai mengevaluasi, dan dalam evaluasi itu pun kita perlu melakukan riset pasar. Nah, jadi sebagai pengingat kembali, kalau misalnya kita mau mengembangkan produk baru, yaitu keripik tempe, maka contoh pertanyaan yang diajukan adalah seperti ini. Kita perlu menanyakan kepada calon konsumen kita mengenai identitas, pekerjaan, rata-rata pendapatan, kemudian berapa kali mereka makan cemilan per hari, dan seterusnya, termasuk juga apakah ada alergi tempe, dan sebagaimana sempat dijelaskan di video sebelumnya bahwa kita perlu berhati-hati untuk membuat pertanyaan khususnya mengenai identitas. Sangat tidak disarankan bagi kita untuk menanyakan nama, ya, nama atau alamat persis, karena itu tentu berhubungan dengan kerahasiaan identitas, ya.
dalam riset kita perlu menghargai yang namanya kerahasiaan identitas dari orang yang menjawab kuesioner kita. Sehingga penting sekali untuk sebaiknya, apalagi dalam pengembangan produk baru ya, kita tidak menanyakan identitas nama secara khusus. Ya, karena kita mau menyasar suatu pasar konsumen yang sepenuhnya baru begitu dengan produk baru. Ini adalah lanjutan contoh lain untuk pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk pengembangan produk baru. Ya, apakah mungkin mereka sudah pernah punya pengalaman membuat atau mengkonsumsi keripik tempe? Kemudian kalau sudah, apakah mereka tahu akan harga yang umumnya dijual untuk satu keripik tempe? Dan kemudian pembayaran yang mereka sukai apakah secara online atau mau secara tunai? Dan kalau misalnya kita sudah menjual, kemudian sudah cukup lama kita menjualnya, kita perlu melakukan evaluasi apakah konsumen puas dengan produk kita, maka kita bisa melakukan riset pasar untuk mengevaluasi produk lama. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang dipaparkan kepada konsumen itu adalah pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya, identitas, sekali lagi tanpa nama, lalu apa pekerjaan Anda saat ini, kemudian berapa rata-rata pendapatan, kemudian bisa tanyakan dari skor 1 sampai 10 berapa kepuasan mereka, apa saja kekurangan, kelebihan dari produk, dan juga mengenai kemasan, kemudian mengenai pelayanan, apakah mereka mendapatkan perlakuan yang sopan dan baik dari kita sebagai penjual, seperti itu. Nah, jadi pada saat ini kita akan langsung mempraktikkan bagaimana kita mau membuat riset pasar menggunakan Google Forms. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi kita akan lanjutkan. Pertama-tama kita akan membuat G-Form khusus untuk kita mengembangkan produk baru. Jadi kalau misalnya dalam kasus misalnya kita mau mengembangkan produk baru. Misalnya kita sebagai pengusaha keripik mau mengembangkan keripik tempe yang belum pernah kita buat. Maka kita akan membuat riset mengenai keripik tempe. Ya, dan ini adalah daftar pertanyaan yang nanti akan kita tanyakan. Nah, untuk masuk ke Google Forms, itu berarti kita harus membuka Google. Kita buka Google, kemudian kita klik forms.google.com. Ya, sekali lagi forms.google.com. Kita masuk. Oke, cukup lama proses loadingnya. Jadi ini adalah tampilan awal ya dari Google Forms. Nah, di sini saudara bisa memilih ya bentuk Google Forms-nya nanti akan seperti apa. Ada tampilan seperti ini, ada tampilan seperti ini. Bagian cover di atas ada tampilan seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita mau geser ke bawah, ya, ada banyak template yang bisa digunakan untuk general. Ada banyak template yang bisa digunakan. Kita bisa menggunakan ini, ya. Banyak pilihan latar. Nah, misalnya untuk kita mau membuat apa? Mau membuat survei untuk pengembangan produk baru, misalnya kita mau pilih ini order form. Bisa juga menggunakan blank quiz,
tapi nantinya akan terlalu kering karena dia hanya berlatar putih. Ya, kalau ini ada latar gambar sedikit. Nah, ini order form. Misalnya ini. Ya, di sini saudara nanti akan melihat tampilan mengenai Google Forms. Nah, saudara bisa mulai melakukan editing, ya, untuk mulai menyusun riset pasar saudara. Jadi misalkan kita mau melakukan survei untuk pengembangan produk, misalnya kita bisa berikan nama, misalnya kita mau memberikan nama misalnya survei selera masyarakat mengenai keripik. Ya, kalau di sini pengantar bisa saja kita tuliskan kami berterima kasih atas kesediaan Anda berpartisipasi. Mungkin kita harus dahului mungkinnya dengan ucapan selamat datang ya. Kita ucapan selamat datang. Selamat datang dalam survei selera masyarakat mengenai keripik. Kami berterima kasih atas kesediaan Anda berpartisipasi. Silakan untuk menjawab semua pertanyaan dalam survei ini. Ya. Oke. Nah, di sini sudah ada contoh-contohnya. Nah, contoh-contoh pertanyaan, kita bisa membuat pertanyaan mengenai apa? Mengenai dalam bentuk pilihan ganda, berarti hanya bisa memilih salah satu. Multiple choice di sini. Ya. Kita juga bisa menggunakan misalnya ini short answers. Short answers artinya adalah jawaban singkat ya, jawaban singkat. Kalau misalnya kita menginginkan jawabannya dalam bentuk jawaban singkat, maka kita memilih opsi short answer. Ya. Kemudian kalau ini adalah bentuk pertanyaan checkbox. Nah, kalau checkboxes itu adalah bentuk pertanyaan di mana seseorang itu bisa memilih lebih dari satu pilihan. Kalau pilihan ganda atau multiple choice tadi, saudara hanya bisa memilih satu pilihan ya. Tapi kalau misalnya checkboxes ini memungkinkan kita untuk membiarkan responden itu menjawab lebih dari satu pilihan. Nah, ini paragraf atau paragraf berarti ini ditujukan untuk jawaban panjang. Ya, jawaban panjang. Jawaban yang membutuhkan deskripsi atau penjelasan yang cukup panjang ketimbang hanya menjawab singkat. Ya, seperti itu barangkali format umumnya. Ya, mungkin untuk bisa Raffi kita bisa hapus dulu pelan-pelan. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Kita hapus ya. Kita hapus supaya tidak terlalu banyak. Kita bisa mulai dari awal istilahnya ya. Oke. Ya, mulai dari sini. Oke. Tadi kita sudah melihat bahwa pertanyaan pertama itu adalah identitas, ya, jenis kelamin. Nah, karena jenis kelamin hanya ada dua, antara laki-laki atau perempuan, maka kita bisa menanyakan
Apa jenis kelamin Anda? Jenis kelamin, atau langsung saja jenis kelamin. Nah, jenis kelamin dari responden. Di sini ditulis laki-laki, ini perempuan. Nah, kemudian agar supaya jawaban ini bersifat wajib, ya, artinya responden tidak akan bisa menjawab pertanyaan lain tanpa menjawab pertanyaan ini, maka kita di sini memiliki opsi required. Required itu artinya wajib. Ya, jadi kita tekan tombol required, artinya wajib. Berarti ketika responden mau mengisi kuesioner, berarti mereka wajib mengisi Google pertanyaan ini, ya. Harus wajib memilih antar laki-laki atau perempuan. Tidak boleh tidak memilih, ya. Karena kalau tidak memilih berarti mereka tidak bisa mengirim G-forms mereka. Jadi harus tekan tombol required. Kalau misalnya kita tidak sempat menekan tombol required, berarti mereka bisa saja lupa mengisi ini, terus mereka mengirimkannya dan bisa mengirimkannya. Nah, akhirnya kita tidak bisa mendapatkan informasi mengenai jenis kelamin mereka. Nah, makanya kita perlu menekan tombol required. Oke. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah kita buat pertanyaan dengan di sini ada tombol add question. Tambah pertanyaan. Maksudnya add question itu artinya tambah pertanyaan. Ya, ditambah pertanyaan. Kemudian di sini pertanyaannya, misalnya kita mau menanyakan berapa usia Anda dalam tahun. Berarti menjawabnya nanti dalam tahun, ya, berapa tahun saudara. Nah, karena tentu usia itu masing-masing responden berbeda, maka yang kita butuhkan adalah jawaban pendek, ya. Kita pilih short answers atau jawaban pendek. Kemudian kita juga wajibkan mereka untuk mengisi. Nah, kemudian di sini kita misalnya menginginkan mereka menjawabnya dalam bentuk angka, ya. Karena mereka bisa saja menjawab dalam bentuk angka, bisa saja mereka menjawab dalam bentuk huruf. Nah, untuk menjawab dalam bentuk angka, maka kita harus menekan tombol 3 ini di samping tombol record, lalu tekan response validation. Response validation artinya validasi respons. Nah, pastikan kalau misalnya kita mau membuat dia dalam bentuk angka jawabannya, maka kita menekan tombol number. Number. Artinya angka, ya. Yang lainnya ini dibiarkan. Kemudian supaya lebih jelas lagi kita bisa menambahkan deskripsi dari pertanyaan. Kita tambahkan contohnya ini tombol description. Ya, itu sekali lagi dia ambilnya di sini description, ya. Di description. Nah, muncul description di sini. Nah, kemudian di sini misalnya kita mau menekankan bahwa hanya menjawab dengan angka. Jadi misalnya kita cukup menuliskan di sini mohon hanya menulis angka. Nah, berarti ini akan membuat responden langsung tahu bahwa jawaban yang diterima itu hanya dalam bentuk angka. Nah, tadi kita sudah menggunakan response validation dengan membuat jawaban yang diterima adalah number. Nanti kalau misalnya responden mengisi dengan kata atau dengan huruf, maka jawaban mereka tidak akan diterima dan mereka akan diminta untuk menjawab menggunakan nomor, ya, angka. Oke. Nah, kita kemudian terus untuk melanjutkan. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya misalnya kita mau menanyakan di mana Anda tinggal, ya. Ya, kita add question, kemudian kita tulis di mana Anda tinggal. Nah, ingat bahwa untuk tempat tinggal sebaiknya tidak menanyakan secara spesifik, tapi lebih baik menanyakan misalnya kelurahannya di mana,
kecamatannya di mana, kemudian kota atau kabupatennya di mana. Karena kita hanya membutuhkan short answers atau jawaban pendek, maka kita menuliskan short answers. Ya. Dan kita tekan tombol record supaya mereka wajib mengisinya. Nah, perlu diperhatikan kalau misalnya rekan-rekan menekan tombol required, maka setiap pertanyaan itu nanti kita add question dulu, nanti akan memiliki tanda bintang merah. Kalau kita kembali dan tidak mewajibkan itu required, maka kalau kita ke sini, tanda merahnya itu hilang. Nah, tanda bintang merah. Tanda bintang merah itu menandakan bahwa pertanyaan tersebut wajib untuk dijawab. Ya, makanya kita kembali, kita buat dia required. Nah, supaya dia dijawab. Dan di sini ada tanda merah bintangnya. Kemudian kita akan menanyakan misalnya mengenai berapa rata-rata pendapatan per bulan Bapak Ibu Saudara. Berapa rata-rata pendapatan per bulan Bapak Ibu Saudara. Kita tulis dalam rupiah. Nah, otomatis kita hanya membutuhkan jawaban singkat, makanya kita hanya membutuhkan short answers. Terus kita harus mewajibkan responden untuk menjawab ini. Dan kemudian karena kita menanyakan pendapatan, maka kita mengharapkan jawaban dalam bentuk angka. Nah, jadi di sini kita tekan response validation number. Kita pastikan dia dalam bentuk number. Ya. Kemudian di sini misalnya dalam description kita meminta mereka untuk mohon hanya menuliskan angkanya. Terus kita juga meminta mereka untuk tidak menjawab dengan menggunakan koma atau titik. Karena itu kan lazim kita menuliskan misalnya 10 juta, misalnya kita mau menjawab pendapatan kita 5 juta rupiah, kita sering menulisnya dengan tulisan seperti ini ya. 5 juta rupiah kan. Nah, maka kalau misalnya kita hanya menerima respon number, maka otomatis tidak boleh ada titik di tengah-tengah. Maka nanti tulisannya hanya akan 5 juta. Titiknya 6 kali. Itu adalah jawaban yang bisa diterima dalam kasus ini. Nah, makanya kita menuliskan, tambahkan keterangan tanpa menyertakan titik atau koma. Ya. Oke. Sudah? Nah, kita kembali lagi di sini di pertanyaan tadi di mana Anda tinggal. Ini jawabannya sama-sama short answer, tetapi tentu bukan dalam bentuk angka, tapi dalam bentuk huruf. Maka kita harus memastikan bahwa jawaban yang diterima di sini adalah jawaban dalam bentuk huruf. Ya. Maka kita lihat response validation. Nah, ini harus diubah menjadi huruf. Dalam sini teks. Teks. Nah, jadi ketika kita mengubahnya menjadi teks, maka untuk ini otomatis tidak bisa dijawab dengan angka, hanya bisa dijawab dengan huruf. Ya. Kemudian kita misalnya memiliki pertanyaan mengenai apa pendapat pekerjaan Anda saat ini. Jadi kita mau menanyakan pekerjaan dari responden. Kita add question, kemudian kita berikan pertanyaan, apa pekerjaan Anda saat ini. Kemudian kita pastikan dia hanya perlu dijawab dengan jawaban singkat, lalu kemudian kita harus mewajibkan mereka menjawabnya, dan kita pastikan supaya data yang kita terima itu hanya dalam bentuk teks atau tulisan, bukan dalam bentuk angka. Maka kita lihat response validation-nya, kita
pastikan bahwa mereka hanya bisa menjawab dengan teks. Ya. Kemudian, nah ini untuk pertanyaan berikutnya, misalnya kita mau menanyakan mengenai berapa kali responden itu makan cemilan. Nah, kita bisa membuat opsi, kita bisa buat pertanyaannya secara umum, berapa kali Anda makan cemilan setiap hari. Nah, pertanyaan ini tentu lebih cocok untuk menggunakan pilihan ganda karena mereka harus memilih berapa kali mereka makan. Nah, misalnya multiple choice. Jadi kita pilih multiple choice, pilihan ganda. Misalnya kita berikan opsi 0 kali untuk mereka yang belum pernah makan, yang tidak pernah makan cemilan. Atau, nah, untuk ya mereka yang tidak pernah makan cemilan. Nah, kalau kita mau nambah pilihannya untuk dengan pilihan 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya kita bisa tambah klik ini, add option, akan muncul opsi berikutnya 1 kali. Lalu add option lagi, akan muncul pilihan ketiga 2 kali. Add option lagi, akan muncul pilihan 3 kali. Nah, kemudian jika kita mau membuka kesempatan untuk konsumsi yang misalnya lebih besar daripada 3 kali, misalnya 4 atau 5 atau 6, kita bisa langsung tekan add others. Kalau kita tekan add other, nanti responden bisa menjawab dengan jawaban lain ya, misalnya 5 kali, 6 kali, atau 7 kali, atau lebih daripada itu. Required, mohon maaf, ini harus wajib, seperti itu. Nah, kemudian misalnya kita mau menanyakan apa saja hal-hal yang dipertimbangkan oleh konsumen ketika mau memilih sebuah cemilan atau keripik. Nah, kita add question, kita tambahkan pertanyaannya, apa saja yang Anda pertimbangkan ketika membeli sebuah cemilan atau keripik. Nah, tentu orang-orang memiliki banyak pertimbangan dan pertimbangannya sering lebih dari 1 kali. Bisa saja ada orang yang hanya mempertimbangkan harga. Ada orang yang mungkin dia mempertimbangkan harga dan rasa. Ada orang yang mungkin mempertimbangkan rasa dan kemasan. Ada orang yang mungkin mempertimbangkan semuanya, harga, rasa, kemasan, dan lain sebagainya. Maka untuk memungkinkan responden itu menjawab dengan lebih dari 1 pilihan, maka yang kita gunakan adalah check boxes, ya, bukan multiple choice, check boxes, supaya mereka bisa memilih lebih dari 1 pilihan. Nah, misalnya opsi pertama adalah rasa keripiknya. Kemudian opsi kedua, contohnya harga. Kemudian opsi ketiga, pertimbangan berikutnya adalah tampilan kemasan. Tentu ada banyak lagi pertimbangan-pertimbangan lain yang dimiliki oleh seorang konsumen ketika mau membeli suatu cemilan. Nah, kalau untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk menjawab hal-hal lain di luar dari jawaban yang tersedia, rasa keripik, harga, dan tampilan kemasan, maka kita tekan add others. Dengan demikian mereka bisa menambahkan opsi lain. Kemudian ini kita tentu harus wajibkan untuk required. Nah, kemudian berikutnya kita mau menanyakan contohnya apakah mereka alergi dengan tempe. Nah, add question, apakah Anda mengalami alergi tempe? Nah, ini tentu hanya bisa jawabannya ya atau tidak, maka harus otomatis multiple choice, ya. Maka kita hanya bisa tulis ya atau
Option lainnya, option tidak, ya, tidak. Sudah ada otomatis. Required. Terus kemudian misalnya kita mau menanyakan pertanyaan mengenai apakah Anda pernah mendengar keripik tempe? Pernah tahu enggak bahwa ada produk keripik tempe? Anda pernah mendengar keripik tempe? Kembali dia multiple choice, pilihan ganda, ya atau tidak. Ya, required. Dan ini diteruskan proses ini sampai selesai, sampai semua pertanyaannya sudah selesai. Nah, saya akan berhenti di sini, nanti rekan saudara-saudara bisa meneruskan untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah, jika kita sudah selesai, maka kita tinggal mengirimkan survei ini kepada pada siapapun ya. Ini bisa disebarkan melalui WhatsApp, bisa disebarkan melalui Instagram, melalui Facebook, dan sebagainya. Nah, dengan demikian, tentu kita harus mengirimkan link untuk mengakses survei ini. Maka untuk kita mendapatkan linknya, maka kita tekan send, kita pergi paling atas, kemudian send. Nah, di sini kita mau, misalnya kan mau menyebar kuesioner itu kepada sebanyak mungkin orang, ya, tidak terbatas. Nah, otomatis kita harus menyebar secara luas dengan link yang bisa diakses oleh semua orang. Nah, kalau misalnya kita send via email, ini pilihan ini, maka kita hanya bisa mengakses ke orang-orang yang kita punya emailnya. Nah, tentu kita tidak mau, kita mau menyebarkannya ke semua orang, kita tekan opsi yang ini. Nah, ini dengan demikian sudah ada link khusus. Misalnya linknya terlalu panjang, sehingga kita misalnya mau memperpendek, kita tekan shorten URL. Perpendek URL. Shorten itu artinya perpendek. Nah, sehingga linknya jadi lebih pendek. Nah, link ini kemudian kita copy, dan kemudian kita sebarkan kepada masyarakat luas. Seperti itu. Melalui WhatsApp group, melalui Line, melalui Instagram, melalui Facebook. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi kita sudah mendapatkan linknya, misalnya kita sudah menyebarkan linknya, nanti semua orang yang bisa mengakses linknya itu bisa mengisi link tersebut dan mengumpulkan informasi. Nah, kalau mengumpulkan informasinya sudah terkumpul, maka kita bisa melihat data-data atau jawaban-jawaban yang terkumpul dari survei yang sudah kita sebarkan, ya. Nah, jadi di sini saya memiliki salah satu contoh survei di sini yang sama tampilannya dan sama jawabannya, dan sudah saya coba sebarkan. Nah, misalnya di sini. Sini. Jadi ini adalah survei yang sudah saya coba uji coba. Pertanyaannya sama, mirip-mirip bentuk pertanyaannya. Dan nanti di dalam apa? Di dalam gadget dari mereka bisa memilih, ya, memilih langsung, ya. Mereka bisa menjawab pertanyaan survei kita. Mereka bisa memilih, contohnya untuk jenis kelamin, apakah mereka laki-laki atau perempuan. Kemudian mereka bisa menulis usia mereka. Jadi ini tampilan yang berada pada gadget dari responden. Nah, ketika mereka mengisi dan mereka mengumpulkan, nah, ketika semua sudah terkumpul, maka saudara bisa mengakses jawaban mereka. Nah, caranya saudara tinggal klik ini di bagian paling atas, sama seperti yang tadi, ya. Di bagian yang atas tadi ada responses, ya. Anda bisa mengklik response ini. Kalau yang tadi, karena ini adalah kuesioner baru, maka otomatis belum ada respons sama sekali. Nah, jadi saya sudah mempunyai, ini kebetulan Google-nya dalam bahasa Indonesia, maka kita klik jawaban. Atau nanti kalau bisa bahasa Inggris, kita klik response.
Nanti akan termuat jawaban-jawabannya. Ya, nah misalnya di sini ternyata kuesioner saya sudah dijawab oleh 12 orang. Nah, jadi ada 12 jawaban. Nah, nanti di dalam aplikasinya nanti diharapkan bisa lebih banyak lagi orang yang menjawab karena makin banyak responden makin bagus pengambilan datanya. Kita bisa melihat secara ringkas, oh sebagian besar yang menjawab ini adalah perempuan, ada 7, dan di sini ada 5. Jadi ada 58,3% responden yang adalah perempuan, 41,7% responden adalah laki-laki. Nah, lalu di sini kita lihat bahwa ternyata rata-rata respondennya lebih banyak berusia 21 tahun ya. Ada yang usianya 22, 25, ada yang 30, ada yang 17, ada 20, tapi kebanyakan 21. Kemudian kita bisa melihat bahwa kebanyakan responden yang menjawab itu ada tinggal di Pekanbaru, ada yang di Yogyakarta, ada di Bandung, ada yang di Sleman, ada yang di Klaten, ada yang di Magelang, ada yang di Bantul, ada yang di Semarang, ada yang di Blora. Cukup banyak. Ada yang di Cetis, ada yang di Kalasan, dan ada yang di Catur Tunggal Sleman. Nah, kemudian di sini kebanyakan orang, ada 5 orang yang tidak punya pendapatan, kemudian ada orang yang pendapatannya ini 1.500.000, ya 1.500.000, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 4, ada yang dan seterusnya. Pendapatan yang tertinggi ini 10 juta yang di sini. Kemudian kebanyakan bekerja sebagai mahasiswa, ada yang bekerja sebagai dokter 2, ada yang bekerja sebagai desainer 1, ada yang pengangguran 1, ada yang wirausaha skincare 1, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara ketika nanti membuat pertanyaan mengenai apa pekerjaan Anda saat ini, pertanyaannya juga bisa disampaikan dalam bentuk multiple choice ya, tidak harus short answers, tidak harus jawaban singkat, karena kalau kita lihat di sini salah satu konsekuensinya kalau hanya menggunakan jawaban singkat adalah ini sama-sama mahasiswa tetapi dihitung beda ya. Kenapa? Karena di sini tulisnya mahasiswa M besar, di sini ditulisnya mahasiswa M kecil. Ini akan dianggap berbeda. Nah, kalau misalnya menggunakan pilihan ganda, maka pembedaan pekerjaannya itu akan lebih jelas. Nah, kemudian di sini kebanyakan ya 50% itu makan cemilan 1 kali, kemudian 25% makan cemilan 2 kali, yang makan cemilan 3 kali itu 2%. Jadi sebagian besar orang makan cuma 1 kali atau 2 kali. Kemudian di sini kita lihat bahwa yang dipertimbangkan ketika membeli sebuah cemilan itu adalah rasa keripiknya. Baru kemudian harga, baru kemudian tampilan. Jadi lebih dipertimbangkan rasa keripiknya begitu. Tampilan kemasan tidak terlalu dipertimbangkan. Kemudian ternyata konsumen juga cukup melihat harga meskipun pertimbangan rasa itu lebih besar ya. Nah, 100% dari responden kita di sini tidak mengalami alergi tempe. Kemudian sebagian besar ternyata sudah pernah mendengar keripik tempe, berarti keripik tempe itu merupakan suatu produk yang cukup familiar, dan seterusnya dan seterusnya. Di sini juga dikatakan bahwa kebanyakan orang misalnya lebih suka krepek balado, ada yang lebih suka krepek honey butter, pedas asin, rasa barbecue, dan lain sebagainya. Nah, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita bisa melihat di sini. Nah, di sini juga, kalau misalnya saudara membeli keripik, cara pembayaran apa yang paling disukai, kebanyakan menjawab pembayaran tunai. Nah, saudara bisa juga menyimpan jawaban-jawaban ini, kita kembali ke atas ya. Bagaimana cara menyimpannya? Kita bisa membuat ini, lihat jawaban di spreadsheet. Nah, kalau misalnya kita melihat jawaban di spreadsheet, maka nanti jawabannya akan muncul dalam format Microsoft Excel seperti ini. Ya, jadi ini jawabannya
disediakan untuk setiap orang yang menjawab. Nah, nanti data ini bisa diunduh. Nanti cara mengunduhnya itu tinggal eh, tekan tombol file ini ya. Teman karena ini sedang menunggu. Ya, nanti untuk proses pengunduhan nanti kita bisa menggunakan tombol file ini ya. Jadi nanti di saat itu nanti ya, ini kita bisa tekan file, ini kita tekan download Microsoft Excel. Nanti secara otomatis dia akan terdownload dan kita bisa mengaksesnya dalam format Microsoft Excel. Kita bisa simpan datanya ya. Jadi kita tidak usah khawatir mengenai keamanan datanya tersimpan dan bisa diakses kapanpun. Ya, oke kita kembali. Nah, ini adalah Google Form tadi. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, saya sudah kembali ke survei selera masyarakat mengenai keripik yang tadi kita buat satu persatu tadi. Nah, jadi setelah kita menyebarkan kuesioner, kita peroleh datanya, kemudian data itu kita gunakan untuk mendesain produk kita nanti. Nah, misalnya kita sudah membuat produk keripik tempe, kalau kemudian kita sudah cukup lama menjualnya, barangkali 1 tahun atau 2 tahun, nah, misalnya kita mau mengevaluasi kepuasan dari masyarakat konsumen yang mengkonsumsi keripik tempe ini. Nah, ini nanti kita bisa kembali ke tempat sebelumnya, ke Google Forms. Cara yang sama untuk membuat kuesioner itu bisa juga diterapkan untuk membuat kuesioner untuk riset dalam rangka kita mengevaluasi produk lama, ya. Ya, jadi Bapak Ibu, kita kembali lagi ke tempat yang semula. Nah, di sini kita bisa mencarikan template baru untuk kita membuat riset untuk kepuasan konsumen ya. Misalnya kita mau ya, contohnya kita mau menggunakan template seperti ini. Customer feedback. Oke, agak lama ya proses loadingnya. Ya,
Ya, Bapak Ibu. Jadi ini contohnya adalah tampilan yang kita gunakan untuk membuat riset kepuasan konsumen. Nah, misalnya kita mau menulis judulnya Jadi kita mau menuliskan judul surveinya adalah sebagai survei kepuasan konsumen keripik tempe. Nah, ya, survei kepuasan konsumen keripik tempe. Dan di sini juga sudah ada beberapa bentuk pertanyaan-pertanyaan. Barangkali kita hapus dulu supaya kita bisa perlahan-lahan melihatnya. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Hapus dulu. Ya. Nah, jadi tadi di awal, nah, untuk riset evaluasi profil lama sama pertanyaannya identitas, jenis kelamin juga ditanyakan. Jadi kita tanyakan juga jenis kelamin dari responden. Diingatkan juga ya, mengapa jenis kelamin penting, karena terkadang kita bisa melihat bahwa ada perbedaan kebutuhan atau selera antara kedua gender ya, sehingga penting sekali kita untuk menanyakan jenis kelamin dari mereka itu seperti apa. Kalau misalnya ini sudah terlalu kebanyakan, ini kan multiple choice ya, pilihannya antara laki-laki dan perempuan. Ini opsinya sudah terlalu banyak, kita hanya membutuhkan 2 opsi, maka kita bisa remove, kita bisa hilangkan yang opsi-opsi lain. Nah, required harus wajib. Dan kita mau tambah pertanyaan lain. Misalnya kita mau menanyakan mengenai berapa usia Anda, kemudian kita gunakan short answers, jawaban singkat, baru kemudian diwajibkan, required, wajib untuk menjawab, maksudnya. Baru kemudian untuk memvalidasinya, response validation, hanya dalam bentuk angka, pastikan hanya dalam bentuk angka. Oh, harusnya hanya dalam bentuk angka ya. Hanya dalam bentuk angka. Berapa usia Anda dalam tahun. Baru kemudian kita menambahkan deskripsi. Mohon hanya menuliskan angka. Supaya nanti responden benar-benar hanya menuliskan angka saja. Kemudian kita menanyakan mengenai lokasi tempat tinggal. Di mana Anda tinggal? Kabupaten, harusnya didahului dengan kecamatan ya. Kecamatan, kabupaten atau kota. Oh, harusnya didahului dengan kelurahan atau desa. Atau desa. Ya. Baru, karena ini hanya membutuhkan short answers, kita hanya butuh short answers. Oke, baru ini adalah
short answers. Ini ada pertanyaan wajib. Response validation-nya dulu deh. Response validation-nya dia dalam bentuk harus diubah ke dalam bentuk teks ya, karena kalau misalnya dibiarkan dalam bentuk angka, maka nanti tidak bisa menjawab huruf dalam bentuk huruf ya. Dan perlu diterangkan yang dijawab adalah kelurahan, kecamatan, kabupaten ya. Jadi supaya mereka menjawab kelurahan atau desa, baru kecamatan dan kabupaten atau kota. Kemudian kita misalnya mau menanyakan, oke, rata-rata pendapatan sudah. Kita bisa juga menambahkan rata-rata pendapatan, kemudian menanyakan pekerjaannya, pekerjaan yang mereka tekuni apa. Nah, misalnya kita mau menanyakan pertanyaan yang langsung mengenai keripik tempe ya. Karena ini bersifat evaluasi kepuasan konsumen, maka kita mungkin mau menanyakan sudah berapa kali Anda memesan keripik tempe kami. Nah, multiple choice. Pastikan multiple choice. Nah, kemudian bisa saja kan baru 0 kali, belum pernah. Nah, kemudian add option 1 kali, add option 2 kali, add option 3 kali, dan add others. Tekan yang lain. Nah, kemudian di required. Nah, kemudian kita misalnya mau menanyakan dari skor 1 sampai 10. Misalnya dari skor 1 sampai 10. Oh, sepertinya ada sedikit error ya. Dari skor 1 sampai 10. Misalnya 1 itu artinya apa? Paling tidak puas. Paling puas untuk nomor 10. Berapa nilai yang Anda berikan untuk keripik tempe kami? Nah, kita bisa membiarkan mereka menjawab dengan short answers. Nah, kemudian required, baru kemudian validation-nya, response validation. Nah, kita pastikan dia nomor, dalam bentuk nomor. Nah, ini yang perlu hati-hati ya, Bapak Ibu. Karena kita hanya menginginkan misalnya jawabannya antara 1 sampai 10, maka kita harus menghindari jawaban yang di bawah 1 atau sampai di atas 10. Begitu ya, di bawah 1 atau di atas 10 itu tentu tidak akan masuk hitungan. Maka untuk validasinya kita tekan between. Ya, between di antara 1 dan 10. Nah, gitu. Sehingga nanti jawaban yang akan masuk hanyalah jawaban antara 1 dan 10. Nah, itu. Tentu pasti bisa menjawab 9,5 atau koma-koma ya, dalam bentuk koma-koma atau 8,5 sepanjang dia antara 1 dan 10. Oke. Lalu misalnya kita mau menanyakan
Nah, misalnya kita mau menanyakan seberapa menarik kemasan dari produk kita. Misalnya seberapa menarik kemasan produk kita. Produk kami. Nah, misalnya kita mau menambahkan opsi, misalnya kita mau supaya lebih sesuai, kita pakai kita gunakan multiple choice, kita gunakan pilihan ganda, kita buat tulisannya seperti ini, sangat menarik, kemudian menarik, yang berikutnya biasa saja, kemudian dia opsi ketiganya biasa saja ya, biasa saja. Kemudian opsi ini tidak menarik, dan di sini sangat tidak menarik, sangat tidak menarik. Nah, di sini intensitasnya sudah langsung dijelaskan. Jadi kalau misalnya mereka menganggap kemasannya sangat menarik, mereka langsung tulis di sini, tekan ini. Mau menarik, ya di bawahnya itu. Tidak, maksudnya menarik tetapi tidak terlalu menarik, berarti bisa menjawab menarik. Begitu seterusnya dengan yang tidak menarik dan sangat tidak menarik. Dan ini juga misalnya kita wajibkan untuk mereka menjawab. Nah, dan pilihan-pilihan ini juga bisa digunakan untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya. Dan misalnya kita mau mengajukan pertanyaan terakhir, misalnya kita mau mengajukan apakah ada saran perbaikan untuk produk kami. Nah, misalnya kita membutuhkan jawaban yang sangat panjang, maka kita tentu memastikan pilihannya adalah paragraf ya, bukan short answers tetapi paragraf. Ini memungkinkan responden untuk memberikan jawaban yang panjang. Kemudian validation-nya, response validation, dalam bentuk length. Karena bentuknya tidak membedakan antara huruf dan angka, jadi bisa. Terus kita wajibkan ini, required. Oke, saudara bisa juga menambahkan pertanyaan-pertanyaan lain ya untuk riset, untuk survei kepuasan konsumen untuk produk misalnya keripik tempe yang kita sudah coba jual tadi. Nah, sama seperti tadi, kita bisa mengetahui berapa jawaban yang sudah terkumpul melalui respons. Karena memang belum disebarkan ya, otomatis belum ada respons ya. Kita kembali ke questions. Nah, untuk kita mengirimkan linknya tentu kita tentu bisa untuk menggunakan fitur send ini ya. Fitur send ini kita bisa gunakan. Nah, karena kita juga mau menyebar secara umum tanpa keterbatasan email, maka kita tekan ini. Kemudian kita tekan ini, shorten URL. Nah, kalau misalnya kita menggunakan link, maka kita juga bisa menyebarkan kuesioner ini kepada orang-orang yang barangkali belum memiliki email. Jadi ini adalah salah satu keuntungan dari hanya melalui link. Selain itu juga tentu otomatis relatif lebih mudah. Nah, dan kita copy
Kita simpan link ini, kemudian kita nanti sebarkan, contohnya kita kirimkan ke konsumen lama kita untuk kemudian mereka jawab. Dan seperti tadi, untuk mengakses jawaban-jawaban mereka, kita bisa lihat ke bagian responses atau jawaban. Seperti itu. Ini karena belum sama sekali ada respons, ya otomatis belum ada respons sama sekali. Ketika sudah disebarkan, nah baru. Dan pastikan juga untuk bagian respons ini sedang dalam tanda accepting response-nya ya. Sebab kalau misalnya kita matikan ini, accepting response ini, maka otomatis sudah tidak ada lagi respons yang bisa masuk. Jadi link kita itu tidak bisa lagi dimasuki oleh orang yang baru mengisi ya. Jadi pastikan bahwa ini accepting responses. Kalau misalnya saudara sudah merasa ini cukup, baru saudara bisa mematikan tombol ini. Kalau misalnya saudara merasa bahwa data yang sudah terkumpul itu sudah cukup banyak, misalnya sudah 100 atau sudah 200, nah itu bisa saudara hentikan pengambilan responsnya. Ya. Ya, demikian tutorial kami mengenai bagaimana kita menggunakan Google Forms. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kita dalam rangka melaksanakan riset pasar sederhana. Dan ini semoga kiranya membantu para UMKM untuk bisa melaksanakan riset pasar secara sederhana sehingga bisa lebih melayani konsumen dengan baik. Demikian, terima kasih dan semoga kita tetap sehat selalu. Terima kasih.